Baik pemirsa, setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan Ustadz Hasan tadi, betapa banyak sekali ketika kita mensyukuri apa yang ada, nikmat akan bertambah, kesehatan juga akan bertambah, dan yang pasti balasan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti kita dapatkan. Lalu bagaimana? Ada yang sulit ketika kita menjaga atau selalu mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana cara kita mensyukuri atau menjaga apa yang didapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ustadz Zaki Mirza akan menjelaskan kepada kita semuanya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang kami muliakan para guru, para ustadz, wabil khusus Ustadzina al-Kiram Al-Ustadz Hasan yang tadi sudah kita simak kajian-kajian yang begitu banyak manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan jadi manfaat dunia akhirat. Kita doakan beliau juga selalu sehat dan berkah. Amin. Ada Ustadz Sofyan juga kita doakan mudah-mudahan semakin mantul ngehostnya ini Bu. Baik, alhamdulillah. Begini dah, di awal saya mau nanya dulu sama Ibu. Kira-kira kalau nih siang masing-masing ibu-ibu saya bagi uang nih. 2 juta, 2 juta, 2 juta. Mau? Loh, matre ya. 2 juta, 2 juta, 2 juta. Ini kan namanya ngayal jangan nanggung ya guru ya. Namanya ngayal kan. Masing-masing saya bagi 2 juta, Bapak-bapak 2 juta, 2 juta. Tapi maaf habis nerima uang 2 juta, 5 menit Allah cabut penglihatan kita. Mau gak nerima uangnya? Wah tadi bagaimana mau? Berarti yang namanya nikmat melihat itu gak bisa dibayarin pakai uang sebanyak apapun. Bener gak? Jangankan 2 juta, dibagi 2 miliar juga ogah Ustaz. Kita jarang sadar kalau 2 mata yang sehat ini adalah mimpi bagi mereka yang tidak bisa melihat. Ibu. 2 kaki yang bisa melangkah, ini juga mimpi bagi mereka yang selama ini tidak bisa berjalan karena keterbatasan. Apa yang sudah Allah titip sebenarnya itu adalah rezeki. Kan rezeki bukan cuma ini, apa ini? Apa ini Bu? Jari Ibu, nih fix matre ini kayaknya nih. Semua rezeki itu adalah Allah titipkan supaya apa? Supaya jadi manfaat buat hidup kita. Tidak akan pernah jadi manfaat kalau enggak kita awali dengan bersyukur. Jadi dalam hidup itu kalau kita mau berkah caranya banyak. Tapi subhanallah untuk sampai ke berkah ini kan ada tahapan-tahapannya Bu. Hidup itu mau cari berkah, mau cari bahagia, apa mau cari senang. Ada 3 tuh tujuan. Senang, bahagia, berkah. Apa Bu? Senang, bahagia, berkah. Orang yang senang belum tentu bahagia. Orang yang bahagia belum tentu berkah. Tapi orang yang berkah udah pasti bahagia, udah pasti senang. Nih Bu manggut-manggut paham apa yang terpesona melihat saya ini kira-kira ini. Senang belum tentu bahagia. Makanya senang itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan as-surur. Senang. Tapi kalau bahagia bahasa Arab menyebutnya dengan al-hasanah. Maka coba kita lihat. Di setiap penghujung doa yang kita bacakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Berarti yang kita minta bukan cuma senang tapi bahagia. Kenapa? Senang itu ukurannya dunia. Harta, uang, fulus,
ada fulus mulus, kagak ada fulus mampus. Kan begitu. Ada uang abang aku sayang, tidak ada uang abang aku. Ulah pengalaman amat. Senang ukurannya uang, materi, dunia, rumah, jabatan, pokoknya yang bersifat dunia itu cuma senang. Contoh, makin mahal mobilnya makin senang, makin mewah rumahnya makin senang. Tapi rumusnya tadi apa? Orang senang belum tentu bahagia. Bahagia dulu Bu. Orang senang belum tentu bahagia karena kunci utama orang mau bahagia itu apa yang disampaikan guru kita tadi Ustadz Hasan, bersyukur. Hidup udah pasti senang, enggak cuma senang tapi udah pasti bahagia. Jadi bersyukur itu kan enak ya, kita enggak puyeng sama harta orang. Sekarang kalau ibu gak bersyukur cuma cari senang, jauh dari bahagia. Itulah kenapa di segmen ini temanya bersyukur itu mendekatkan kita kepada rahmat Allah. Rahmat itu adalah merasakan betapa Allah itu pengasih, Allah penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang cuma Allah yang maha pengasih dan Allah yang maha penyayang. Jadi rasanya hidup ini kalau kita mau cari harta gak ada habisnya Bu ya. Kan Allah udah jelasin dan Allah juga udah tegasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Bermegah-megahan nih sering bikin kita lalai. Lupa ama sedekah, lupa ama zakat, lupa ama berbuat baik. Sampai kapan kita lalai? Allah udah janji dan Allah tegaskan. Hatta zurtumul makabir. Entar kalau kita udah masuk ke liang lahat, tertindih tanah, terhimpit papan, saat itulah baru kita sadar kalau ternyata senang itu sementara, tapi yang jadi pahala menjadi investasi akhirat adalah seberapa banyak kita bahagia dalam hidup, dalam arti seberapa banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadi orang Islam nih enak banget Bu. Apapun yang kita terima itu adalah rezeki. Tidak setiap orang itu bisa bersyukur dengan apa yang Allah kasih. Terus Pak Ustadz bersyukur itu kalau ada ilustrasi yang paling tepat seperti apa? Ya sering disampaikan lah sama guru kita ya. Orang yang paling bersyukur itu Bu, lihat dah, tukang parkir. Tahu tukang parkir? Mobilnya banyak. Banyak. Motornya banyak. Banyak. Punya siapa? Nah, itu paham. Dia punya orang karena tukang parkir tahu itu punya orang, makanya lihat nggak ada tukang parkir yang saya lihat sombong-sombongan, nggak ada. Lah bagaimana mau sombong bukan punya dia, betul nggak? Motor diambil sama yang punya atu-atu, mobil diseret sama yang punya atu-atu, apa dia marah? Enggak. Lah kalau marah gila dia. Kenapa dia nggak marah? Karena dia tahu itu yang ngambil yang punya. Begitulah hidup, bersyukur karena suatu saat akan diambil semua apa yang ada di sekitar kita oleh Allah, sang pemilik alam semesta ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Amin, amin. Masya Allah luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustazina, Ustadz Zaki Mirza tadi. Betapa ilustrasi yang telah digambarkan bahkan ada di depan mata kita sehari-hari seorang tukang parkir yang sering bergonta-ganti kendaraan. Namun itu sesungguhnya bukanlah miliknya. Suatu saat akan diambil oleh sang pemilik. Lantas pertanyaannya adalah bagaimanakah kita menjaga dan mempertahankan rasa syukur itu? Nah saya yakin kita akan bahas di segmen sesi tanya jawab. Insya Allah di segmen 3 dan juga 4 nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku.